Oke, lanjut Pak ya. Ya, Pertanyaan kedua dari Pak Jonathan. Apakah Pak Tung dan murid-murid didikan Bapak yang sudah sukses, cerita kisah hidupnya mau dibuatkan komik, bergambar, dan berwarna supaya bisa menginspirasi anak-anak bangsa Indonesia untuk menjadi pengusaha sukses dan melek finansial seperti Bapak? dengan senang hati. Oh, Kontak Pak Jonathan, ayo Anda mau buatin? oke. Nomor 3, Ya, saya punya kenalan owner tambang emas di Papua yang siap dikerjakan dan menghasilkan karena di daerah aluvial. Apakah saya boleh menawarkan ke Pak Tung? kalau menawarkan mah boleh-boleh saja. Cuma kalau saya daya tertariknya ke tambang emas itu tidak begitu besar. Banyak yang kecuali ada perusahaan yang memang sudah berhasil atau kemudian menggaransi. Tapi kalau suruh beli tambang emas, disuruh ngelola dari nol sampai jalan, saya belum ada minat sama sekali. Tapi kalau nawarin boleh-boleh saja. Ya. Nawarin boleh-boleh saja Pak Jonathan. Nomor 4, Pak Tung, jika saya punya kenalan pemilik tanah yang dijual agak di bawah harga pasar dengan luas lokasi dan bentuk tanah yang bagus yang cocok untuk jadikan perumahan dan ruko, apa saya boleh menawarkan ke Pak Tung? Karena orangnya diajak kerjasama, diikat dulu seperti jurusnya Bapak, dia nggak mau, dia maunya jual putus langsung beres karena itu tanah warisan, sedangkan saya nggak punya modal sebesar itu. Kalau itu istilahnya jauh sekali ya. Sekarang kayak hari ini tuh kan kalau nggak jauh sekali saya rada ogah. Jadi jauh sekali itu jauh dari harganya atau dari potensinya. Kalau potensi untung kan saya kepengennya untung 100% minimal. Ulangi ya. Kalau saya potensi untungnya, Pak ini bisa dibangun ini, untungnya minimal 100% saya baru bangun. Untuk RSS atau apa mau. Kalau enggak, nilai tanahnya memang sudah separuh harga dulu. Kalau nilai Pak ini NJOP-nya 1 miliar dijual 500 juta lah, itu rada menarik. Pak ini divaluasi bank 1 miliar Pak, tapi orangnya jual 500 juta, itu menarik. Intinya untung 100% either pada waktu dijual atau dari awal sudah untung 100%. Minimal. Tapi boleh. Harganya 1 M Pak ini dijual 200 juta cocok. Gitu ya. Pak Tung selalu bilang untung saat beli, untung saat beli ya. Untung saat jual ya Pak. Iya. Saat beli kita sudah ada perhitungannya. Yes. Oke, nomor 5. Nomor 5, apa saya boleh tahu nomor WA Pak Tung? Boleh dong. Oke, nanti japri aja Pak ya kalau. Cuman kembali lagi, jadi boleh itu bukan berarti saya pasti balas. Iya. Karena WA itu wah, dan kalau kadang saya rame banget balasnya aneh cuma kasih jempol, kadang cuma saya baca jadi enggak kebales juga ya, sering karena saking banyaknya. Terus apalagi terus nanya terus Pak Japri ya nanya pribadi, kelenger saya. Iya. Mulai kelenger itu ngetik gitu mendem. Ngetik itu take a long time dan hanya khusus untuk satu orang. Oh ini kan enggak, satu untuk banyak orang. Iya. Dan nanti diketikin, nah itu lebih efektif, efisien. Terus pertanyaan yang sama Pak Tung sudah pernah dijawab yang dulu. Iya. Itu udah tinggal dicari aja, misalnya mau cari cara jualan properti. Udah disortir seperti itu. Nah itu kan jadi seru itu, jadi lebih efektif, efisien. Oke. Terus nomor 6, Pak Tung, apakah saya boleh menawarkan asuransi AXA Financial Indonesia yang preminya lebih murah dibanding dengan asuransi lain, tapi mendapatkan manfaat atau benefit lebih besar dibanding asuransi lain manapun? Boleh aja. Saya sekarang sebetulnya sudah punya sekitar 11. Mohon maaf nih kalau menguap-menguap karena ini masih harusnya jamnya jam jet lag. Sana udah pagi nih, tadi dari siang sampai pagi belum tidur. Oke, yes. Jadi boleh aja atau tawarkan, boleh. Anda agen asuransi tawarin kepada siapapun, nggak perlu takut. Nomor 7, Pak Tung, selama 4 tahun sampai saat ini saya bekerja sebagai sales in-house property di Ciputra. Karena ingin belajar tentang properti lebih dalam, mengumpulkan ilmu-ilmu dan kenalan. Apa saran Bapak untuk saya supaya bisa jadi jauh lebih sukses dan dahsyat seperti Bapak? Kalau saran saya, Anda kalau jadi agen properti itu punya faktor kali. Tapi kalau Anda di Ciputra, ya Anda jualan rumah pertama itu faktor kalinya lebih banyak. Anda bisa jualan 5, 6, 10 daripada yang secondary. Yes. Tapi dalam hal ini, ada baiknya Anda bukan jadi agen sendiri, tapi Anda punya franchise-nya. Kalau sudah 4 tahun, Anda mulai naik kelas jadi punya franchise-nya. Atau Anda dirikan sendiri franchise-nya. Dirikan sendiri, rekrut orang Pak ya? Nah kalau enggak Pak, saya mau pakai nama, ya cari yang bagi hasilnya yang lebih gede misalnya, atau apapun yang. Terus lokasinya juga pengaruh. Anda cari lokasi yang jualan propertinya mahal-mahal gitu, jadi semua tergantung standar kita. Maksudnya apa tergantung standar kita? Anda mau main yang di retail, boleh nggak yang kecil-kecil? Boleh, tapi harus banyak. Sekali jualan 200, 300 itu baru seru.
Nah kalau enggak, yang mending jualan yang mahal-mahal. Oke. Jadi saran saya kalau ini kalau mau seperti saya, kalau seperti saya awalnya tuh bukan agen properti enteng-enteng. Oke. Saya langsung jadi koordinator agen properti. Koordinator agen properti. Oke, Itu Pak. faktor kalinya banyak banget. Koordinator. Jadi karir saya pertama kali itu saya bukan makelar properti. Makelar mobil ya. Ya. Jual beli mobil yes, makelar. Dulu Pak Tung Oh, sebenarnya. jadi perangkap pimpinan BCA. Oh, oke. Perangkap jual mobil. Baru tahu nih, Pak. Oh, Sabtu Minggu jualan mobil aja. Buka showroom di rumah aja. Oh, tambahkan di buku ongkos semua nih. Oh iya, Iya. makelar mobil. Mobil. Itu di Malang itu seru. Mobilnya ngambil dari Jakarta, titipan kakak saya, jadi tidak pakai modal, laku baru gini, saya bawa 1 mobil, 2 mobil, dijualin terus fokus. Oke. Tapi ini pimpinan cabang ngeteng, kalau jualan mobil. Mobilnya banyak ambil dijual terus, iya, karena ada yang titip. Tidak pakai modal, enggak, titipan dulu. Titipan dulu. Oke. Nah, terus kemudian, tapi kalau saya jadi agen properti, pertama kali saya jualan U-Resident. Oke. 2010. 2010. Laku 468 satu hari, Iya. 5 jam. 2010, 9 tahun mendadak. Nah, kok bisa? Karena murid-murid saya, guru saya ini jago marketing. Jago marketing, deketin. Oke, pada waktu itu malah belum dibayar di depan. Sebagai konsultan saya belum dibayar. Saya cuma dibayar kalau laku, plus sebagian dibayar pakai propertinya. Oke, saya jual 468 itu, saya jual 2 lantai itu, gratis itu. Oke. Jualin. Tapi dari properti itu tadi, jadi mendadak, nah itu tadi. Jadi kalau Anda mau belajar seperti saya, belajarlah marketing. Terus kemudian nulis buku tentang marketing. Kalau seperti saya loh, Anda nampak tilas tentang saya loh. Iya. Belajar dari mana-mana, nampak terus nulis buku. Anda nulis buku, itu seperti paspor. Jadi begitu orang dikasih buku udah, ya percaya. Jadi paspor. Kayak tadi saya diundang, Dynaplus undang gitu, tak kasih buku, Life Revolution. Testimoni SBY, ketua MPR, testimoni gini, duta besar, baca sebentar, ya, oke. Jadi itu paspor saya, dipercaya. Seperti paspor. Paspor dan testimoni itu paspor. Nah, nulis buku tentang marketing, misalnya marketing apapun, marketing khusus, marketing properti, marketing ini, marketing apa. Ya. Terus kemudian begitu nama Anda meledak, nah Anda bisa jualan kayak saya, dapat override. Kalau saya itu, lu kok bisa jualan 468 dalam 5 jam itu, Pak Tung jual sendiri? Enggak lah, ya agen properti. Tapi kan saya dapat override. Ya. Misalnya saya bisa dapat 1% override, bisa 2% override. Mereka 5%, saya 2%. Dapat override. Nah, separuh masih dibayar pakai properti saya juga oke. Dulu sekarang saya sudah enggak. Saya jadi konsultan properti bayar saya dulu berapa M? Minimal 2 M. Di depan. Selain itu masih dapat komisi, persentase. Selain itu dapat hadiah. Kalau mencapai target dapat hadiah. Penthouse-nya dapat hadiah ini. Dapat 3. Bayar di depan, dapat komisi, dapat override tadi, plus dapat bonus propertinya. Dan ini pun saya mulai mengurangi. Saya maunya apa? Jadi shareholder, karena saya tahu saya bisa jualan. Jadi saya bisa, duitnya masuk itu bisa saya kontrol. Nggak dibuang kemana-mana. Nanti beli ini tuh, waduh beli tanah lagi, aduh, nggak dibangunkan. Nah, jadi seperti itulah. Jadi semoga bermanfaat. Oke.